Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Teman-teman, apa kabar? Bagaimana dengan kabar teman-teman? Saya rindu kita semua boleh diberikan satu kesehatan dan kekuatan untuk boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Teman-teman, ada baiknya kalau kita mengawali hari-hari kita. Sebelum kita melakukan segala macam aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan untuk mencari Dia, mendengarkan firman-Nya, dan kita boleh dikuatkan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu hal tentang doa. Teman-teman, seringkali orang Kristen itu banyak berdoa, tetapi tidak jarang diantaranya adalah kita tidak cukup sabar menanti jawaban Tuhan atas doa kita. Tidak sedikit banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Nah, rupanya teman-teman semua, di dalam perenungan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama. Nah, ternyata teman-teman, di dalam perenungan kita pada saat ini kita akan melihat bersama-sama bahwa seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia, pada waktu dia berdoa, dia tidak langsung mendapatkan jawaban atas doa dia. Di dalam Nehemia pasal 1, dia melihat dan mendengar tentang keruntuhan Yerusalem, menyebabkan dirinya akhirnya berdoa memohon akan belas kasihan Tuhan. Dan di dalam pasal 2 dikatakan di dalam bagian ini, kalau teman-teman membuka di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, maka teman-teman menemukan bahwa dari pasal 1 ke pasal 2 Nehemia berdoa 4 bulan. 4 bulan bukan waktu yang cepat, tapi juga bukan waktu yang sebentar. Katakanlah waktu yang tengah. Jadi dia, apa yang menjadi pergumulan itu sangat meresahkan dia, sehingga dia berdoa memohon akan belas kasihan Tuhan. Dan rupanya teman-teman, Tuhan yang kepadanya dia berdoa akhirnya menjawab doa dia. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-2 dikatakan di sana, raja itu bertanya kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Di dalam ayat 3 dikatakan, Nehemia menyampaikan kepada raja bagaimana mukanya tidak muram kalau kota tempat pekuburannya menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan oleh api. Di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan menjawab doa Nehemia di dalam bentuk 4 hal. Yang pertama, di sana dikatakan di dalam ayat yang kelima, sang raja itu mengiyakan permintaan dari Nehemia. Teman-teman, zaman itu juru minum raja adalah orang kunci, sehingga orang-orang kunci itu tidak bisa seenaknya untuk meminta sebuah permintaan kepada sang baginda. Jadi ketika Nehemia mengajukan permintaannya dan raja mengabulkan, di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan sang raja itu memberikan surat-surat dari bupati di daerah sekitarnya untuk boleh memperbolehkan Nehemia melakukan perjalanan. Itu adalah jawaban doa Nehemia yang kedua. Jawaban doa yang ketiga adalah bagaimana sang raja itu memerintahkan kepada Asaf di ayat yang ke-9 supaya dia memberikan kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci. Akhirnya raja mengabulkan permintaan itu dan akhirnya Nehemia bisa melakukan semuanya. Dan yang keempat, doa yang Tuhan jawab adalah ketika Nehemia melakukan perjalanan di ayat yang ke-9, ada panglima-panglima perang dan kuda menyertai dia. Teman-teman, hari ini kalau saat ini kita sedang berdoa untuk satu pergumulan tertentu, mari jangan kita menyerah. Jangan mudah iman kita menjadi luluh dan hancur hanya karena Tuhan tidak segera menjawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kiranya perenungan kita pada kesempatan ini boleh memberkati setiap kita. Saya rindu teman-teman semua juga meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan satu kedekatan, kekuatan untuk menjalani hidup ini.
Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami manusia yang lemah. Kami manusia yang butuh sekali kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan seringkali ketika kami berdoa, kami ingin segera mendapatkan jawaban atas doa kami. Tidak sedikit dan mungkin tidak jarang, kami meragukan kasih-Mu. Kami mempertanyakan tentang Tuhan. Di manakah kebaikan? Di manakah kesetiaan? Tuhan, ajarlah kami untuk berharap setia dan beriman penuh kepadamu. Iman kami tidak goyah, tetapi justru lewat dari masalah dan pergumulan, justru kami dikuatkan. Dan pada waktu Tuhan nanti, doa kami boleh Engkau jawab. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian video ini. Jika teman-teman video ini memberkati, silakan share dan bagikan kepada yang lain. Di akhir kata saya ingin katakan, be positive, do something good, make an impact. God bless you.